687. Sekte Harimau Hitam. Rafa mencibir dengan ekspresi jijik di wajahnya. Lalu berkata, para geng preman yang sok berkuasa itu. Aku dengar kalau mereka sudah melakukan banyak hal buruk dalam beberapa tahun terakhir. Aku nggak tahu apa yang dilakukan para pejabat di kota Majaya untuk mencari nafkah. Mereka justru membiarkan mereka melakukan kejahatan selama bertahun-tahun. Sekte Harimau Hitam mengandalkan kekerasan untuk menguasai dunia bawah tanah kota Majaya. Namun, militer adalah institusi kekerasan yang dibangun oleh negara elang dengan menghabiskan semua sumber daya negara. Ini adalah negara elang yang bersaing dengan negara lain di dunia. Di mata Rafa, anak angkat Gary, Sekte Harimau Hitam memang mirip dengan sebuah geng preman kecil. Berbicara tentang hal ini, Rafa tiba-tiba bereaksi dan menatap Adril seraya bertanya, apa Sekte Harimau Hitam mengganggumu? Kurang lebih begitu. Mereka datang ke pesta perayaanku dan merusaknya. Pemimpin geng mereka bahkan ingin menculik ibuku. Mereka juga mengirim pembunuh untuk menculik teman-temanku dan masih ingin membunuhku. Setiap kali Adril menyebutkan satu kejahatan, ekspresi Rafa menjadi muram. Begitu Adril selesai berbicara, Rafa tiba-tiba menjadi marah. Kemudian menyahut, sialan, sekelompok preman kecil beraninya menindas Dr. Adril. Ini sudah melanggar hukum. Apa semua pejabat kota Majaya sudah mati? Mereka membiarkan preman itu berbuat keji seperti itu. Dalam hati Rafa, Adril identik dengan keadilan dan sosok seperti orang yang suci. Sebuah kelompok preman benar-benar berani menindas Adril. Rafa sangat marah dan tak kuasa untuk meluapkannya. Dr. Adril, tunggu saja. Serahkan masalah ini padaku. Kalau Sekte Harimau Hitam nggak dimusnahkan, aku, Rafa, bersumpah nggak akan tinggal diam. Bagaimanapun, ini adalah masalah sosial. Jangan membuat kegaduhan terlalu besar, kata Adril memperingatkan. Adril juga melihat bahwa Rafa anti melihat kejahatan. Tetapi masalah ini adalah urusan pemerintah kota Majaya dan bukan kekuasaan militer. Kebijakan negara elang adalah membagi kekuatan militer dan politik yang tidak saling mengganggu satu sama lain. Adril khawatir Rafa akan memimpin pasukannya untuk melakukan serangan dan menyebabkan pembantaian. Dalam hal ini, maka Adril sendiri juga tidak akan bisa lepas dari tanggung jawab. Jangan khawatir, Dr. Adril. Aku tahu batasannya. Mereka itu cuma sekelompok preman. Aku nggak perlu turun tangan sendiri. Rafa segera memberikan janji serius. Menurutnya, Sekte Harimau Hitam tidak layak untuk disebut dan tidak layak untuk ditindaklanjuti secara pribadi. Ayo pergi. Mari berpamitan pada Bu Yudhistira. Lalu kita berangkat. Adril berkata sambil berjalan keluar. Bagaimanapun, dia memiliki banyak kekhawatiran di kota Silas dan ada banyak hal yang harus dijelaskan kepada Yudhistira. Sementara itu, Rafa segera membukakan pintu mobil untuk Adril dan menjadi sopir. Adril duduk di belakang. Sebagai dokter sakti, maka harus memiliki karakter yang kuat. Ya, ini bukan karena Mahaguru Adril suka pamer. Kemudian Adril menghubungi Tanto kembali melalui panggilan telepon. Sekarang datanglah ke kantor wali kota dan bawakan dokumen yang aku minta untuk kamu siapkan. Selama ini, Adril meminta Tanto untuk menyiapkan beberapa dokumen untuk Yudhistira. Ini merupakan kejutan bagi Yudhistira karena telah banyak membantu Adril. Jadi, membalas budi adalah hal yang memang seharusnya untuk dilakukan. Saat Adril menutup panggilan telepon, ada panggilan lain yang masuk. Itu panggilan dari Ana. Setelah Adril mengangkat panggilan telepon, Ana bertanya dengan nada cemas. Adril, apa kamu melihat Yasmin? Aneh kalau dia berani muncul di hadapanku. Kenapa? Dia masih main kabur-kaburan dari rumah. Adril memutar matanya. Dia telah menamparkan Yasmin dan membuat wanita itu sakit mental. Sekarang, sepertinya Yasmin sedang menghindari Adril. Namun,
Dia sudah dewasa dan masih saja kabur dari rumah. Sepertinya otaknya memang bermasalah. Bukan cuma kabur dari rumah, sahut Ana dengan nada cemas. Dia kembali menjelaskan. Dia juga bilang kalau ingin pergi ke ayah tirinya. Aku pikir dia berkata seperti itu karena kesal dan aku sudah mencari ke seluruh kota Silas. Tapi nggak menemukannya. Hebat sekali. Adril hanya bisa menghela napas dan tertegun. Orang-orang yang tidak tahu malu, maka tidak akan terkalahkan di dunia. Yasmin tidak hanya tidak terkalahkan di dunia, tetapi juga tidak terkalahkan di surga. Ibu Adril sendiri bahkan tidak menyetujui lamarannya. Jadi dia buru-buru pergi untuk mencari perlindungan. Selain kalimat, hebat sekali, Adril tidak mengatakan kalimat apapun. Sekte Harimau Hitam adalah sarang naga dan harimau. Apa yang akan terjadi pada Yasmin kalau dia menerobos masuk? Ana merasa sangat khawatir ketika memikirkan putrinya menghadapi dengan geng jahat itu sendirian. Jadi kamu meneleponku untuk menyuruhku menyelamatkannya? Tanya Adril sambil tersenyum penuh arti. Aku bukannya nggak tahu malu begitu. Jawab Ana seraya menghela napas. Dia menyadari bahwa kali ini putrinya benar-benar sudah membuat marah Adril. Dia tidak memenuhi syarat untuk meminta Adril menyelamatkannya lagi. Jadi dia hanya bisa berkata tanpa daya. Aku cuma berharap kalau kamu melihatnya. Katakan padanya kalau aku adalah ibu kandungnya dan suruh dia pulang. Aku tahu. Adril menutup telepon. Tetapi bergumam dalam hatinya. Mengingat sifat yang dimiliki Sekte Harimau Hitam. Setelah mereka mengetahui bahwa Yasmin tidak memiliki nilai guna, mereka mungkin akan mengambil tindakan. Kemudian, merekam video pendek tentang wanita itu, lalu mempublikasikannya untuk menghasilkan uang. Khawatirnya ketika Adril bertemu dengannya, Yasmin sudah mengalami keterbelakangan mental. Apakah wanita itu bisa mengerti yang diucapkan Adril adalah hal yang masih belum pasti. Namun, Adril juga tidak peduli pada Yasmin. Bagaimana Sekte Harimau Hitam memperlakukannya, itu semua adalah kesalahan Yasmin sendiri. Yang paling penting, Adril tidak menonton video singkatnya itu. Di depan pintu gerbang kantor wali kota, Tanto mengemudikan mobilnya, lalu tiba-tiba berhenti di depan gerbang depan kantor wali kota. Dia keluar dari mobil dengan setumpuk dokumen, tetapi ekspresinya tidak terlihat baik. Dia bahkan mengumpat, "Sial, bencana ini benar-benar menimbulkan masalah. Dia sudah mengganggu Sekte Harimau Hitam lagi. Bukankah aku dipanggil ke sini untuk membersihkan kotorannya lagi? Aku benar-benar sial. Entah kapan aku bisa hidup bebas." Saat Tanto mengumpat, dia melihat mobil Adril yang mendekat. Tiba-tiba dia mengulas senyuman hangat di wajahnya. Dia buru-buru menyapa Adril, membuka pintu mobil dan berkata, "Pak Adril, kamu ini, kenapa nggak meneleponku? Aku akan menyetir untukmu. Aku nggak nyaman kalau ada orang lain yang menyetir untukmu." Bagaimanapun, situasinya lebih kuat daripada orangnya. Jadi Tanto masih harus menyenangkan Adril.